Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dari Yanudin Agrianto di maja.id dari PT Muara Mangrove Research. Pada kesempatan kali ini kami akan share tentang bagaimana berbisnis dengan model syirkah. Langsung saja kita mau bahas langsung ke berikut. Oke, apa itu syirkah? Syirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu dengan bagian yang lainnya. Jadi syirkah artinya kita melebur bersama-sama. Jadi kalau sebelumnya kita adalah pengelola dan sebagai pemodal ataupun pihak yang lagi, maka ketika bersyirkah maka kita menjadi satu. Adapun makna syariah, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha tapi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi dalam syirkah ini boleh lebih dari dua, tapi syirkah tentunya minimal dua karena syirkah artinya bekerja sama. Ya. Kemudian target dari syirkah adalah mencari keuntungan. Jadi syirkah bukan pekerjaan sosial saja, tapi keuntungan, bisnis. Jadi syirkah itulah berbisnis dengan pola syariah yang mengejar keuntungan. Ya. Oke. Apa hukum syirkah? Jadi ada satu hadis yang sangat menarik sekali. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu yang berkhianat, aku keluar dari keduanya. Yang menarik dari hadis ini adalah bahwa Allah terlibat sebagai pihak ketiga. Jadi kalau kita berdua yang bersyirkah, dua orang, maka pihak ketiganya adalah Allah di sana yang memberkahi usaha kita. Nah inilah yang makna luar biasa dari syirkah, dari hikmah dari syirkah ini, di mana kita bukan hanya antara pengelola dan pemodal saja yang menjalankan usaha bersama-sama, tapi ada pihak ketiga yang memberkahi usaha ini. Itu yang kita harapkan bersama. Tapi yang harus kita jaga adalah jangan sekali-sekali kita melakukan pengkhianatan, karena begitu ada pihak yang mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya, kata Allah. Jadi Allah tidak akan memberkahi lagi usaha itu. Itu yang kita jaga. Apa saja konsep-konsep dalam bersyirkah? Ada 9 poin yang kita catat. Yang pertama adalah there is a business manager. Jadi bisnis tidak bisa berjalan sendiri kalau yang berjalan di dalamnya hanyalah para pemodal. Jadi pasti ada pelakunya atau pengelolanya. Jadi dalam syirkah harus ada pihak yang melakukannya atau mengelolanya dan ada pihak yang memodalkan. Jadi dua pihak ini yang bertugas supaya usaha berjalan dengan baik. Tidak boleh hanya kumpulan pemodal saja. Dipastikan tidak akan berjalan dengan baik dan akan gagal. Yang kedua, ready to merge. Apa yang menarik di sini adalah bahwa ya tadi yang disampaikan bahwa ketika bersyirkah itu melebur jadi satu. Jadi tidak ada lagi pihak A, pihak B yang saling berbeda-beda atau berbeda visi, karena begitu kita syirkah itu kita dalam satu visi, satu arahan, satu tujuan, satu semangat bersama-sama. Jadi kita melebur. Jadi yang pengelola juga yang memiliki usaha ini, yang pemodal pun memiliki usaha ini. Jadi kalau bisa dibilang hasil usaha ini menjadi miliknya bersama-sama. Jadi yang dulunya pengelola yang memiliki usahanya, ya sekarang semuanya, baik pengelola maupun pemodalnya. Jadi benar-benar melebur, tidak hanya dipandang dari milik masing-masing saja, apakah milik masing-masing pesertanya, tapi milik dari syirkah itu sendiri. One man, one vote. Jadi ketika terjadi voting atau pengambilan keputusan, tidak boleh berdasarkan modal. Jadi harus mengikuti jumlah orangnya. Jadi katakanlah ada 10 orang yang bersyirkah, maka masing-masing itu memiliki hak masing-masing. Walaupun katakanlah total sahamnya ada 100, kemudian ada yang memiliki sampai bahkan mungkin 90 saham misalnya gitu ya, dan saya misalnya hanya memiliki 1 saham, maka yang 1 saham pun memiliki kemampuan untuk memvoting atau memberikan keputusan yang sama. Berikutnya, we are the owner. Jadi dalam syirkah ini kitalah pemiliknya. Jadi pengelola
dan pemodal itulah yang memiliki usaha ini. Jadi walaupun satu saham, dia adalah pemilik dari usaha ini. Jadi walaupun hanya satu saham, tidak berarti bahwa dia tidak memiliki keputusan. Jadi tidak. Jadi walaupun dia cuma satu saham, dia memiliki hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah deliberation. Jadi ketika mengambil keputusan, karena tadi masing-masing punya one man one vote misalnya, jadi di situ harus secara mufakat. Keputusan tidak boleh ada yang satu orang pun yang dia tidak setuju. Jadi ketika tidak setuju, maka yang setuju bisa membuat sendiri. Atau yang lebih besar, dia membuat grup sendiri. Jadi ketika terjadi ketidakmufakatan, maka syirkah itu harus ditutup, kemudian baru bikin lagi baru. Jadi bukan ditentukan dari jumlah modalnya, tapi masing-masing punya hak yang sama. Ya, jadi tidak harus disepakati semuanya. Ketika ada peserta yang baru atau ada new member, maka harus dibuatkan kontrak. Jadi ketika ada pihak yang baru lagi, tidak serta-merta dia langsung bisa ikut asal join, tidak bisa. Jadi harus sepakat bersama-sama. Jadi ketika ada satu anggota baru, maka harus ditawarkan kepada pihak peserta apakah boleh, apakah bersedia kalau ada pertambahan baru lagi. Jadi mentang-mentang saya yang punya modal, misalnya terus nambah-nambah sendiri, atau ketika saya pengelola, saya memutuskan bahwa menerima ataupun menolak satu inventaris baru, tidak bisa, harus sepakati bersama. Ya. Go no go. Jadi ketika kita mau menjalankan suatu usaha, maka harus disepakati. Jadi apakah jalan atau tidak jalan itu harus diputuskan. Jadi ketika misalnya ada pihak yang tidak setuju, maka harus dibubarkan. Walaupun satu orang tidak setuju terhadap tertentu, maka keputusan tidak bisa diputuskan. Jadi harus dibubarkan dulu, kemudian yang satu pihak yang tidak setuju dapat keluar, kemudian dibentuk lagi grup baru untuk pihak-pihak yang setuju. Jadi konsepnya seperti itu. Decision tidak bisa secara sustainability. Jadi ketika membuat satu jangka waktu tidak boleh untuk selamanya, tidak boleh. Jadi masa waktu usahanya dibatasi. Apakah mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan atau 10 tahun pun itu harus ditulis. Berapa lama masa kerjasamanya? Bahkan bisa lebih cepat, mungkin 6 bulan atau 3 bulan, atau bahkan sebulan pun juga bisa. Jadi, tapi harus ditentukan terlebih dahulu. Berapa lama usahanya akan berjalan? Oke, nah ini mungkin yang paling utama adalah bagaimana di dalam syirkah itu adalah fair in profit, fair in loss. Jadi syirkah itu sangat adil dalam mengelola keuntungan maupun kerugian. Jadi ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan dapat dibagi secara bersama-sama oleh para peserta syirkah sesuai dengan kesepakatannya. Jadi apakah misalnya si pemodalnya mendapatkan 50%, kemudian si pemodalnya 50%, pengelolaan 50%, itu bisa. Atau karena berdasarkan tingkat kesulitan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya pengelola dominan, misalnya pengelola 80%, kemudian pemodalnya 20%. Itu sangat mungkin. Jadi keuntungan ditentukan secara bersama-sama, disepakati bersama-sama. Nah, ketika terjadi kerugian, maka kerugian pertama akan dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ketika ada yang sesuai dengan masing-masing porsinya, tapi yang perlu dicatat adalah bagi pengelola yang sifatnya pengelola penyumbang tenaga tidak mendapatkan kerugian. Jadi ketika dia hanya pengelola yang sifatnya menyumbang tenaga saja, itu tidak mendapatkan kerugian. Tapi kerugiannya adalah dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari usaha itu. Jadi setelah dia berusaha keras, mengerjakan aktivitas, dan tidak mendapatkan keuntungan apapun karena tidak menghasilkan atau mengalami kerugian. Nah, terlebih lagi kalau misalnya kerugian itu disebabkan kesalahan dari si pengelola sendiri, jadi dia harus kewajiban untuk mengembalikan dana-dana dari pemodal tadi. Jadi bayangkan ketika pengelola itu menyumbang tenaga, kemudian proyeknya rugi, maka sudahlah dia sudah bekerja keras, mengerjakan aktivitas, kemudian tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, dan harus mengembalikan karena atas kesalahan dia. Jadi pengelola itu memiliki tugas yang cukup berat di sana ketika terjadi kerugian. Nah, bagi pemodal
resikonya adalah dibagi. Jadi misal katakanlah pemodalnya ada beberapa orang, kemudian masing-masing punya presentasi, maka kalau terjadi kerugian, maka di kerugian pun dibagi sesuai dengan perbagian sahamnya. Jadi persentasenya disesuaikan dengan itu yang dilakukan. Jadi fair di profit. Jadi ketika ada keuntungan maka dibagi hasil. Pertama dibagi dulu antara pengelola dan pemodal. Kemudian nanti di antara pemodal sendiri dibagi-bagi kalau pemodalnya itu terdiri dari beberapa orang. Jadi katakanlah misalnya dalam satu usaha disepakati 50% pemodal, 50% pengelola misalnya. Setelah itu kemudian katakanlah pengelolanya tidak hanya satu orang, tapi pemodalnya misalnya ada 5 orang misalnya ya. Jadi 50% pun dibagi-bagi dengan para pemodal tadi. Katakanlah misalnya masing-masing pemodal menyumbang 10% maka masing-masing dibagi 10%. Ya, jadi begitulah cara fair di dalam model syirkah. Oke, rukun akad syirkah ada 3 hal. Ada 2 pihak yang saling berakad. Kemudian yang kedua ada objek akadnya, baik itu pekerjaannya apa yang dilakukan, apa usahanya, apa proyeknya. Kemudian disebutkan mengenai modalnya, berapa modalnya untuk melakukan usaha. Kemudian yang ketiga ada sighot, ada ijab dan qabul antara pihak yang melakukan usahanya siapa, misalnya pengelolanya, dan antara pemodalnya. Itu perlu disebutkan. Jadi makanya setiap ada syirkah harus ditandatangani akad maupun perjanjian. Ada beberapa syirkah yang biasanya kita kenal, yang umumnya kita kenal. Ada 5 hal yang biasa kita lakukan. 1, syirkah inan, syirkah 2 pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi baik berupa kerja atau amal dan modal. Jadi kalau masing-masing pihak itu memiliki keahlian dan juga memiliki dana, maka syirkah itu, dan mereka saling bekerja sama, dinamakan syirkah inan. Yang kedua, syirkah badan. Kalau masing-masing itu hanya penyumbang jasa aja, tenaga saja. Jadi misalnya antara penjahit dengan penulis buku saling bersyirkah. Itu contohnya syirkah badan. Kemudian yang ketiga syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah kalau ada pengelola yang dia melakukan usahanya tapi nggak punya dananya, dan ada orang pemodal saja dia nggak punya keahliannya, ketemulah dalam syirkah. Namanya syirkah mudharabah. Jadi mempertemukan antara pihak yang berkontribusi dalam sisi kerja atau amal dan pihak yang berkontribusi dalam modal. Dan yang keempat adalah syirkah wujuh, di mana syirkah didasarkan pada wujuh atau kedudukan atau ketokohan atau keahlian dari masing-masing. Ada pihak yang sangat dipercaya di masyarakat misalnya karena seorang artis misalnya, sehingga dia kemungkinan mendapatkan marketing yang lebih bagus. Nah, dia bisa bersyirkah dalam bentuk syirkah wujuh. Dan yang kelima syirkah mufawadah, syirkah antara gabungan dari beberapa syirkah yang sebelumnya, baik itu syirkah ini, jadi gabungan dari syirkah inan, abdan, mudharabah, dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi kami di nomor telepon maupun di terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.